Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Ada sebuah video yang ditulis judulnya Debat Panas NU dan Muhammadiyah. Kemudian dikasih VS Wahabi Salafi. Wow. Untuk mengesankan bahwa akidah Salafi itu tidak benar. Di sini ada tokoh Muhammadiyah Blitar. Saya sangat mafhum dengan beliau dan sangat kenal sekali. Beliau Abu Hilal yang jam terbang dakwanya sangat luar biasa kalau di Blitar. Tentu saja banyak yang menarik dari beliau selama perjalanannya di Blitar. Beliau adalah seorang tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah yang banyak berkecimpung dalam persoalan tarjih Muhammadiyah. Itu pada masa beliau sebagai seorang tokoh dan dakwah-dakwahnya seringkali berhadapan dengan Idrus Ramli, termasuk pertemuannya beliau di Madura kalau tidak salah ya. Yang dikenal dengan Abu Hilal Al-Wahabi. Itu tokoh Muhammadiyah yang disebut Abu Hilal Al-Wahabi. Ini sedang membicarakan masalah Abu Hasan Al-Asy'ari mengalami 3 fase atau 2 fase gitu. Yang sebenarnya kalau kita cermati, Abu Hasan Al-Asy'ari pertama adalah fase Mu'tazilah selama 40 tahun. Kemudian fase Kullabiyah, ya. Kemudian baru fase Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang jelas Abu Hasan Al-Asy'ari ini mengalami masa-masa perubahan, pembentukan pemahaman dalam hidupnya. Tapi mari kita dengar dulu jawaban Ustadz Abu Hilal terhadap Idrus Ramli. Memang isu tentang pembagian fase kehidupan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu juga sebenarnya adalah hanya orang-orang yang ingin mempermudah saja, atau orang yang mungkin mengklasifikasikan kehidupannya. Kalau saya lihat itu cuma 2 saja sebenarnya. Saya telah melihat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibnu Katsir juz yang ke-11. Bukunya saya simpan, mohon maaf karena bukunya cukup banyak. Di mobil itu ada semuanya apa yang kami tulis referensinya, dan tidak mungkin saya akan ngoyong-ngoyong kayak keong, itu tidak mungkin. Kami bukan di mobil aja, tapi insya Allah kalau tidak percaya bisa dibuka bersama, dan insya Allah kami jujur dalam menukil, kami tidak menarik untuk mengurangi ucapan para ulama telah ada itu. Nanti kualat saya kalau mengurangi ucapan mereka. Jadi kalau saya lihat dalam tulisan Imam Ibnu Katsir ketika memasuki tahun 324, yaitu di masa Ustadz atau Imam Abu Hasan Asy'ari meninggal, dia menjelaskan yaitu Asy'ari itu telah pindah dari fase ketika beliau mengikuti Mu'tazilah, kemudian dia meninggalkan dan dia mengikuti Sunnah. Sementara itu dalam kitab Al-Iman juga yang ada dalam mobil itu, beliau mengatakan, dan din atau ucapan yang kami ucapkan dan din yang kami yakini adalah tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima yaqulu al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Hanbal. Beliau menjelaskan din suatu ucapan yang kami katakan dan suatu din kami adalah berpegang teguh sunnah kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah, dan kami mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad Ahmad bin Hanbal.
semacam ini, beberapa penulis telah melihat bahwasanya Abu Hasan al-Asy'ari telah meninggalkan mazhab pemikiran apa itu Mu'tazilahnya, ketika dia mengikuti manhaj Ahlussunnah sebagaimana yang telah digariskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun dalam kitab ini buku ini ada tulisan Imam Abu Hasan al-Asy'ari adalah tokoh atau pemimpin, enggak salah bisa ya, atau perintis Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini juga kami tulis semacam pembandingnya. Betulkah Ahlussunnah wal Jamaah itu telah dibentuk oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari? Ternyata kalau kami lihat ternyata tidak. Kenapa? Sudah ada sebelum Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Sebagaimana ungkapan ini disebutkan oleh Imam Ayyub Asy-Sikhtiyani, Imam Ibnu Ruhawiyah, kami tuliskan di sini. Kami kasih judul itu sejarah munculnya istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang intinya ternyata banyak ulama yang hidup jauh sebelum Abu Hasan al-Asy'ari, beliau sudah sering menggunakan kalimat-kalimat Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itulah kalau dinisbatkan Ahlussunnah adalah pengikut Asy'ari ini bagian. Saya tidak mengatakan sesat atau salah tidak, tapi ini cukup itu sudah muncul jauh sebelum Abu Hasan al-Asy'ari. Bagaimana diungkapkan Pak Imam yang hidupnya ratusan tahun sebelum dia, bahkan termasuk sahabat yaitu Abdullah bin Abbas yang juga sering mengucapkan kalimat. Oleh karena itu Abu Hasan al-Asy'ari sendiri terangkui dia ngikutin pendapatnya Ahmad bin Hanbal yang tabi'in adalah imam saya. Mungkin saya berbeda dengan apa, kalau Bapak mungkin mazhabnya Syafi'i, saya mazhabnya Hambali, tapi saya juga berguru pada Imam Syafi'i cukup banyak lewat karya tulisnya, dan saya mengagumkan Imam Syafi'i dengan keluasan ilmunya. Tidak ada satupun ucapan Syafi'i yang pernah saya cela, semuanya saya agungkan. Walaupun ada banyak dalam penetapan masalah akidah, dalam masalah fikih kita juga banyak mengambil pendapat-pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Perbedaan pemikiran tentang penetapan Ahlussunnah wal Jamaah dalam pandangan kami, dalam apa itu tulisan para ulama yang telah menjelaskan hanya tentang istilah itu tidak dimulai dengan munculnya akidah muncul jauh zaman Arab, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu pembelaan tokoh Muhammadiyah dari Majelis Tarjih Blitar ya, PDM Blitar Selatan dulu, berkaitan dengan 3 fase yang dibantah katanya 2 fase, yaitu fase Mu'tazilah dan fase Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tentu saja sangat berbeda antara fase Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karya besarnya adalah Al-Ibanah, yang tentu saja banyak ditolak oleh kalangan orang-orang yang ngaku aswaja sekarang ini, karena kitab Al-Ibanah ini banyak menolak takwil dari kalangan Asy'ariyah sendiri ya. Jadi Abu Hilal ini memaparkan dengan tegas bahwa ad-din tamassaku bil Quran was sunnah wa bima yaqulu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Itu dan apa dengan yang dikatakan oleh ucapan yang menjadi pendapat Ahmad bin Hanbal. Itu prinsip Asy'ariyah yang sebenarnya. Jadi prinsip Asy'ariyah ini bukan akidah Asy'ariyah. Nah, prinsip apa? Prinsip Abu Hasan al-Asy'ari ini menurutnya bukan pendapat yang dimangkat oleh Asy'ariyah ini, tapi prinsip Abu Hasan al-Asy'ari adalah akidah Ahmad bin Hanbal. Nah, orang-orang yang ngaku Asy'ariyah itu di luar jalur Ahmad bin Hanbal. Bahkan berpedoman kepada hadis Allahu laisa lakan, sebagaimana yang artinya dari Ali bin Abi Thalib, walaupun ini adalah palsu yang ikuti kelompok yang anti dampak. Barangkali ini saja dari tentang keadaan seorang tokoh Muhammadiyah yang akidah Ahlus Sunnah wal yang yaitu tadi bahwa akidah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan Abu Hasan al-Asy'ari pendirinya, tapi jauh sebelum yaitu Abu Hasan al-Asy'ari sudah ada tokoh-tokoh yang deklarasikan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang jelas hanya klaim saja kalau menyandarkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Ini barangkali subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.